Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati supaya kami dapat memahami, mengerti, menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 saja. Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berbicaralah ia kepadaku demikian. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bukan dengan kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah berada dalam situasi di mana saudara dan saya merasa sudah mencoba segalanya, sudah mencoba dengan berbagai macam cara, tetapi tidak juga berhasil. Kita berusaha dengan segala daya, memakai segala strategi, namun juga tetap gagal, saudara. Kemudian mungkin kita berkata, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja gagal. Saudara, namun tahukah kita bahwa justru di titik itu, saudara, Tuhan mau sadarkan kita, Tuhan berbicara kepada kita, bukan dengan kekuatanmu. Saudara, itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Zerubabel melalui Nabi Zakaria. Sebuah pesan yang melampaui konteks sejarah. Sebuah pesan yang berbicara juga kepada kita pada hari ini. Saudara, Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penglihatan yang kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Zakaria bernubuat di dalam masa yang penuh dengan tantangan dan banyak masalah. Perlu kita tahu saudara bahwa pada saat itu bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan Babilonia. Dan sebuah fakta bahwa kota Yerusalem pada waktu itu telah porak-poranda. Bait Allah telah dihancurkan dan tugas pembangunan kembali bait Allah jatuh di tangan Zerubabel, yaitu gubernur Yehuda. Saudara, secara manusia tugas ini terlalu berat dan tidak mungkin akan berhasil. Apa yang kemudian terjadi? Betul saudara, pembangunan menjadi tersendat, banyak tantangan baik dari luar, musuh dan tekanan politik, maupun juga ada tantangan dari dalam, yaitu keputusasaan rakyat dan juga sumber daya manusia yang terbatas. Lalu saudara, di dalam Zakaria 4 Tuhan memberikan penglihatan kelima. Sebuah kandil atau tempat lilin emas dengan 7 pelita dan 2 pohon zaitun di sampingnya. Saudara, pelita itu menyala terus-menerus. Bukan karena diisi oleh manusia, tetapi karena minyak itu mengalir langsung dari pohon zaitun. Apa yang Tuhan mau katakan melalui penglihatan ini, saudara? Saudara, ketika membaca secara berulang-ulang, maka kita akan mendapatkan Tuhan sedang berkata bahwa pekerjaan besar ini tidak akan selesai karena kekuatanmu sendiri. Tetapi Zerubabel itu kuat oleh karena rohku, kata Tuhan. Saudara, bukan dengan keperkasaan,
bukan dengan kekuatan manusia atau bukan dengan kekuatan Zerubabel. Dia akan membangun bait Allah dan kemudian juga membangun kota Yerusalem. Saudara, kekuatan manusia terbatas, saudara. Namun saudara, seringkali banyak orang Kristen hari ini hidup, hari ini melayani di dalam gereja dengan kekuatan sendiri. Kita berpikir, saudara, kesuksesan pelayanan, hidup rohani tergantung pada metode, strategi, ataupun dana. Saudara, beberapa ayat firman Tuhan membuktikan akan keterbatasan dari hidup manusia, keterbatasan dari kekuatan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 33 ayat 16-17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya tentara, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk kemenangan. Saudara, pemazmur mengungkapkan, saudara, bahwa keterbatasan kekuatan manusia itu nyata, satu yang realita. Dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh karena besarnya tentara. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh karena apa? Besarnya kekuatan. Bahkan pemazmur mengatakan kuda saja adalah harapan sia-sia untuk kemenangan. Kekuatan manusia itu sangat terbatas. Bahkan di dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau dengan kekuatan manusia, maka sia-sia orang itu menjaga kota begitu, membangun rumah dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi bahwa kekuatan manusia, kekuatan saudara dan saya sangat terbatas. Bahkan saudara, rasa kuat itu seringkali membuat kita itu menjadi manusia yang sombong. Rasa kuat itu seringkali justru pada saat kita merasa mampu, kita merasa diri kita kuat, kita tidak berdoa. Membuat kita malas berdoa. Kita bertindak seperti semua tergantung pada kita. Tapi Tuhan ingin kita kembali bergantung penuh kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan di dalam bagian ini mengatakan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus adalah kuasa Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa untuk mujizat, tetapi kuasa untuk ketekunan, penghiburan, perubahan hidup, dan keberanian untuk melayani. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, baik di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan kita. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dan seterusnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus itulah yang memberi kita kekuatan untuk kita menjalani hidup ini, untuk kita melayani, untuk kita menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang membuat gunung itu menjadi rata. Zakaria pasal 4 ayat 7 mengatakan, siapakah engkau, gunung yang besar ini? Di depan Zerubabel engkau menjadi rata. Saudara, apa gunung yang saudara hadapi hari ini? Mungkin penyakit, mungkin juga hutang, mungkin juga keluarga yang tidak harmonis, mungkin pelayanan yang tidak berkembang, mungkin pelayanan yang stagnan, gereja tidak berkembang dan lain sebagainya. Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Rohku, kata Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bayangkan saja seorang petani membeli sebuah mesin pompa air baru, Grace, saudara, untuk mengairi ladangnya. Mesin itu besar, mesin itu kuat, mesin itu canggih dan mampu untuk dipakai mengairi sawah ataupun ladang berhektar-hektar, saudara. Namun ketika hari pertama digunakan, mesin itu tidak menyala. Petani itu mencoba memutar tuasnya, berusaha untuk memeriksa kabelnya, bahkan memanggil tetangganya untuk mendorong atau menarik bagian-bagian mesin itu. Tetapi tetap tidak
ada air yang keluar. Saudara, akhirnya seorang teknisi datang, melihat sebentar lalu berkata, "Pak, mesin ini memang hebat. Mesin ini memang besar, mesin ini memang canggih. Tapi dia tidak akan bekerja tanpa bahan bakar." Saudara, petani itu menyadari bahwa ia telah mengandalkan mesin tanpa mengisi bensin atau bahan bakarnya. Mesin itu, saudara, bagikan kekuatan dan kepandaian manusia. Namun tenaga penggerak yang sesungguhnya itulah bahan bakar sebagai satu lukisan lambang daripada Roh Kudus. Saudara, Zerubabel memiliki tugas besar membangun kembali bait suci. Tapi Tuhan mengingatkan kepadanya bahwa bukan kekuatan politik, bukan kekuatan militer atau usaha manusia yang akan menyelesaikannya, melainkan Roh Tuhan sendiri. Begitu juga dengan kita, saudara. Baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam gereja atau hidup pribadi kita. Kita seringkali membawa mesin besar berupa strategi, relasi, usaha yang keras yang kita lakukan. Tetapi tanpa bahan bakar dari Roh Kudus, semuanya akan sia-sia. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa pelajari hari ini buat kita? Jangan andalkan kemampuan retorika kita. Jangan andalkan kemampuan musik atau program kita di dalam pelayanan gereja. Awali segalanya di dalam doa dan kebergantungan dengan Roh Kudus. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah, bukan dari kesuksesan, tapi dari ketaatan dan kehadiran Allah di tengah-tengah pelayanan kita. Di dalam pergumulan kita pribadi, saat merasa tidak mampu, itu waktu yang tepat untuk kita mulai sadar. Kita harus berserah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menopang kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, ketika kita merasa diri lemah, tidak sanggup lagi untuk menghadapi segala sesuatunya, Roh Kudus akan memampukan kehidupan kita. Saudara, hari ini Tuhan sedang berkata kepada saudara, kepada saya, jangan hadapi hidup dengan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan pengaruhmu, jangan andalkan relasimu, melainkan apa? Andalkan Tuhan. Andalkan Roh Tuhan, karena kemenangan bukan terjadi saat kita merasa kuat, tapi saat kita bersandar pada kuasa yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini terus menolong kita, supaya kita bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kecakapan kepandaian kita, bukan mengandalkan strategi kita, bukan mengandalkan okol kita, saudara. Tetapi mari kita belajar hadapi hidup ini, hadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Kita hadapi bersama dengan kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhanlah kita sanggup menghadapi semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Menyadarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, ego kami, kekuatan spiritual kami, kekuatan kepintaran kami, kecakapan kami, strategi kami. Tetapi biarlah kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Tuhan untuk terus memimpin di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini di dalam menjalani hidup ini kami mengandalkan diri kami. Tetapi mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar ketika menghadapi segala sesuatu, kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mendampingi kami, Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang hari ini mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, terus menuntun kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.